Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam Syarhul Usuli Tsalatsa. Sebelumnya tadi ba'da maghrib sudah dibaca syarahnya oleh saudara kita Ardian hafizallahu taala. Sekarang kita lanjut ke penjelasannya. Perhatikan. Di sini berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasulan. Wa kullu ummatin, dan semua umat, setiap umat, ba'atsallahu ilaihim, Allah mengutus kepada mereka rasul, seorang rasul. Jadi enggak ada satu umat pun yang kosong tanpa ada seorang rasul. Pasti semuanya itu ada rasul. Pasti semuanya ada rasul. Yang tujuannya sebagaimana yang sudah kita baca di matan, untuk memberikan kabar gembira, peringatan, biar nanti lagi itu manusia tatkala di hadapan Allah enggak ada lagi alasan-alasan. Semuanya sudah terbantahkan, sudah tegak hujahnya, enggak bisa lagi mengelak, enggak bisa lagi membantah, enggak bisa lagi beralasan. Ja'at kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasulan fa'adun arsalallahu ilaihim hudan. Maka kaum Ad, Allah mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Thumma arsalallahu salihan ila qaumihi Thamuda. Kemudian Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya Thamud. Samuda apa i'rab Samuda? Bukan maf'ul bi. Kalau maf'ul bi fiilnya mana? Samud itu nama kaum Samud. Kalau tadi maf'ul bi fiilnya arsal, enggak cocok sekali. Berarti Allah telah mengutus Samud. Benar gak? Kalau dia maf'ul bi dari fiilnya arsal. Nah, salah i'rab, salah makna lagi. Coba lihat kalau antum i'rab itu Samuda maf'ul bi, fiilnya arsala, berarti Allah telah mengutus Samud dong. Benar bukan? Berarti apa i'rab Samud? Bukan. Badal ahsan. Yang dibadali mana? Qaumnya barakallahu fik. Tapi kenapa dia fathah? Karena dia mamnu' minas sarf. Thumma arsalallahu salihan ila qaumihi Thamuda. Kemudian Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Thamud. Semisal ja'al ustadu, siapa ustadznya? Misalnya Abu Harith. Ja'al ustadu Abu Harith, ja'al ustadu Hamzah, ja'al ustadu Ahmad. Itu dia badal kepada kaumnya, yaitu Thamud. Badal kul min kul. Jadi Nabi Hud diutus kepada kaum apa? Kaum Ad. Ini harus tahu nih. Ini ilmu sirah ini. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud. Thumma arsala Ibrahim wa Lutan wa Syu'aiban fi zamanin mutaqaribin.
Kemudian Allah mengutus Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam fi zamanin, pada waktu mutaqaribin, yang berdekatan. Jaraknya nggak jauh. Yaitu sebagai contoh, kalau memang semua umat Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Nggak ada satupun umat yang kosong dari pembawa peringatan, pembawa berita gembira. Nggak ada. Pasti ada rasul. Thumma ja'at ar-rusulu. Kalau disambung gimana jadinya? Ja'atir rusulu. Thumma ja'atir rusulu ba'da dzalika tatra. Kemudian datang para rasul setelah itu berturut-turut. Fafihim Musa wa Harun, berturut-turut. Musa sama Harun itu dekat itu. Dan bahkan bersamaan dalam mendakwahi siapa? Firaun. Wa Isa wa Ayyub wa Dawud wa Sulaiman. Kemudian datang para rasul setelah itu berturut-turut. Di antara para rasul yaitu Nabi Musa, Harun, Isa, tapi di sini dia nggak berurutan ya, karena Isa itu sebelum siapa? Sebelum Nabi Muhammad. Berarti ini nggak berurutan dia. Karena memang atof waw itu tidak menunjukkan urutan. Limutlaqil jama'. Kita udah belajar ilmu nahwu. Di Mukhtarat sudah dibahas sedikit, dan nanti insya Allah di Tufatul Ushubiyah lebih dibahas lagi. Waw itu atof, huruf atof bukan dia? Huruf atof. Dia untuk jama' secara mutlak, tidak menunjukkan urutan dan tidak menunjukkan baik ada setelah waktunya ataupun tidak ada setelah waktunya, nggak ada. Pokoknya dia mutlak jama' udah. Misalnya anak katakan ja'a Muhammad, ja'a Alfi wa Aldi, menggunakan waw. Dan itu bisa jadi Aldi dulu yang datang, bisa jadi Alfi dulu yang datang, bisa jadi Alfi datangnya pagi, Aldi datangnya malam. Jadi dia tidak menunjukkan urutan dan juga tidak menunjukkan apakah selang waktu ataukah tidak selang waktu. Nggak menunjukkan itu dia. Wow. Kalau bahasa Arabnya la yufidu tartib wala ta'qib. Nanti antum pelajari itu. Oleh karena itu Isa di sini memang tidak menunjukkan urutan. Fafihi Musa wa Harun wa Isa wa Ayyub wa Dawud wa Sulaiman. Ya, di antara para rasul itu yang datang berturut-turut ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Thumma khutimu bi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka ditutup dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa huwa khatamuhum. Bisa juga dibaca khatimuhum. Wa huwa khatimuhum. Tapi kalau dalam ayat itu khatam. Wa khataman nabiyyin. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa huwa khatimuhum wa akhiruhum wa afdaluhum alaihi salatu wassalam. Wa huwa khatimuhum, dan dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatimuhum, penutup mereka. Wa akhiruhum, dan terakhir di antara mereka. Wa afdaluhum, dan paling utama di antara mereka alaihi salatu wassalam. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah Ta'ala berfirman, rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rusulan, para rasul, mubashirin wa mundhirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Li'alla, agar supaya tidak yakuna linnas, terjadi untuk manusia 'ala Allah, di hadapan Allah, hujjah, alasan. Agar supaya tidak terjadi bagi manusia di hadapan Allah alasan. Agar supaya nggak ada alasan lagi itu manusia ketika di hadapan Allah ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul, karena telah tegak hujjah. Sehingga ketika menghadap Allah
ditanya, bukankah engkau telah melakukan dosa ini? Bukankah engkau telah melakukan dosa itu? Dosa ini, dosa yang itu? Mereka tidak bisa mengelak lagi. Mereka tidak bisa membantah lagi. Mereka tidak bisa mengatakan, ya Allah saya nggak tahu kalau ini perbuatan dosa. Ya Allah saya nggak tahu kalau ini dia ternyata perbuatan bid'ah. Ya Allah saya nggak tahu kalau ini perbuatan syirik. Nggak ada itu. Karena telah datang Rasul, pembawa peringatan, pembawa berita gembira, telah menyampaikan syariat. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Faqauluhu, maka perkataannya, hu kembali ke siapa? Anda mau tanya, Habli, hu kembali ke siapa? Allah. Ahsan. Faqauluhu, maka firman Allah, mubasyirin. Tadi apa arti mubasyirin? Pembawa berita gembira. Yakni yubasyiruna man. Lihat di sini dibacanya man karena dia isim mausul. Alladzi, gitu kan? Yubasyiruna man ata'ahum bil jannati. Pembawa berita gembira maksudnya apa? Yubasyirun, mereka memberikan kabar gembira kepada orang yang, man artinya orang yang, karena isim mausul. Memberikan kabar gembira kepada orang yang mentaati mereka. Dengan apa kabar gembiranya? Bil jannah, dengan surga. Memberikan kabar gembira kepada orang yang mentaati mereka dengan surga. Wa mundzirin, memberikan peringatan, yakni yundirunan nasa minasyirki billahi wa minan nari wal adzabil alimi idza khalafu amrallahi. Mundirin yakni maksudnya adalah yundirunan nas, mereka memberikan peringatan kepada manusia dari apa? Minasyirki billah, dari kesyirikan kepada Allah. Karena itu dosa terbesar. Wa minan nar, dan dari api neraka. Wal adzabil alim, dan dari azab yang pedih. Kapan semua itu berlaku? Idza khalafu amrallah, apabila mereka menyelisihi perintah Allah. Wa hakadha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allahu basyiran wa nadhiran. Wa hakadha Muhammad, dan begitu juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahullahu, Allah mengutus beliau, basyiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan sebagai pembawa peringatan. Sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu, syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, dan sebagai pembawa berita kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pembawa peringatan, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi, dan sebagai penyeru yang menyeru kepada Allah dengan izinnya, wa sirajan munira, dan penerang yang menerangi. Jadi Rasulullah SAW, beliau adalah pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Dalilnya tadi surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, bukanlah Nabi Muhammad sebagai bapa salah seorang dari laki-laki kalian. Jadi Nabi Muhammad itu bukan laki-laki biasa, bukan bapa biasa sebagaimana salah seorang dari kalian. Akan tapi apa? Rasulullah, beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kemudian lihat, perhatikan, fokus. Fal wajibu ala jami'il umami ittiba'u rusulihim. Fal wajibu, maka wajib, ala jami'il umami, atas semua umat. Apa yang wajib? Ittiba'u rusulihim, mengikuti rasul-rasul mereka.
Fakullu ummatin, maka setiap umat, yajibu 'alaiha an tattabi'a rasulaha atau an tatba'a rasulaha. Bisa itu. Fakullu ummatin, maka setiap umat, yajibu 'alaiha, wajib atasnya. Untuk apa? An tatba'a rasulaha, untuk mengikuti rasulnya. Wa tanqada lima jaa bihi minal huda, wa tanqada, dan patuh kepada apa yang dibawa berupa petunjuk. Lima jaa, kepada apa yang dibawa dari petunjuk, yaitu berupa petunjuk. Harus patuh, tunduk, menerima dari apa yang dibawa oleh rasulnya berupa petunjuk. Nggak boleh mengelak, nggak boleh menolak, nggak boleh membantah, dan seterusnya. Waqad wa'adaha Allahu 'ala dzalik as-sa'adata fid dunya wal akhirati. Faqad wa'adaha Allahu, dan sungguh Allah telah menjanjikannya, 'ala dzalik, atas hal itu. Ya, kalau misalnya umatnya, suatu umat mengikuti rasulnya, suatu umat patuh terhadap apa yang dibawa oleh rasulnya berupa petunjuk, kalau melakukan itu Allah menjanjikannya dengan as-sa'adata, kebahagiaan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tapi lihat, wa aktsarul khalqi qad asaw rusulahum. Wa aktsarul khalqi, dan kebanyakan makhluk, qad asaw rusulahum, telah memaksiati rasul-rasul mereka. Padahal Allah telah menjanjikan kalau dia taat kepada rasulnya, patuh tunduk terhadap apa yang dibawa oleh rasulnya, kebahagiaan sudah di dunia dan di akhirat. Tapi kebanyakan makhluk memaksiati rasul-rasul mereka. Wa khalafu ma ja'at bihi rusulu, wa khalafu, dan mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma aktsarun nas, dan kebanyakan manusia tidak beriman. Walau harasta bimu'minin, walaupun engkau berusaha untuk agar mereka beriman, tapi tetap kebanyakannya tidak akan beriman walaupun engkau berusaha. Wa qala ta'ala, dan Allah juga Ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti', dan jikalau engkau mentaati, aktsara man fil ardi, kebanyakan orang yang berada di atas permukaan bumi, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena kebanyakan manusia itu tidak mengimani Allah, karena kebanyakan manusia itu tidak taat kepada Allah, karena kebanyakan manusia itu buruk. Oleh karena itu, kalau engkau mentaati mereka, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Oleh karena itu, sebagian salaf mengatakan penuntut ilmu yang sebenarnya adalah yang tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang di zamannya. Itu penuntut ilmu yang sebenarnya. Kalau kebanyakan orang di zamannya suka main TikTok, joget-joget, kebanyakan orang di zamannya suka main game, suka pacaran, penuntut ilmu yang sebenarnya tidak melakukan itu, menyelisihi, dia akan menjadi sosok yang asing. Tapi kalau dia benar-benar melakukan itu, Allah akan meninggikan derajatnya, Allah akan memuliakannya. Bahkan orang-orang yang tinggi sekalipun jabatannya akan duduk di bawahnya, akan duduk di bawahnya. Tapi memang jalan itu sangat panjang. Jalan itu dibutuhkan semangat yang tinggi. Jalan itu dibutuhkan keteguhan hati, keinginan yang kuat. Apakah kalian siap? Apakah kalian siap, wahai penuntut ilmu? Siap gak menempuh jalan tersebut? Ana tanya antum, siap gak? Siap gak? Jalan itu memang panjang, akan tapi itu akan mengantarkan kita, akan mengantarkan antum
kepada keridhaan Allah, kepada rahmat Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan jalan pintas. Kemudian waqala ta'ala wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah Ta'ala berfirman, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattabi'uhu illa fariqan minal mu'minin. Lihat di sini, perhatikan ini. Saddaqa alaihim iblisu dhannahu. Harus tahu dulu ini mana fa'il, mana maf'ul bi. Kalau nggak tahu, rusak sudah maknanya, rusak sudah terjemahannya. Saddaqa membenarkan, fil madi itu dia. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Iblisu. Sahih. Maf'ul binya mana? Hah? Maf'ul binya mana? Apa? Hah? Apa? Kasih kencang suaranya. Masa farikon jauh sekali? Hah? Zona itu maf'ul bihi. Jadi artinya begini, sungguh iblis telah membenarkan sangkaannya kepada mereka umat manusia. Iblis telah membenarkan sangkaannya. Sangkaan si iblis alaihim, kepada manusia. Oleh karena itu kadang dukun itu benar, karena memang itu dukun itu dia kerjasama dengan syaitan. Syaitan itu tugasnya ngapain? Itu dia ngambil berita itu, dia naik itu seperti tangga untuk mendengar, mencuri berita dari langit. Kalau misalnya dia sudah dapat berita, disampaikan kepada si dukun, dukun menyampaikan kepada pasiennya, kepada target yang akan dibinasakannya. Satu kebenaran akan dibumbui dengan apa? Beratus-ratus kedustaan, beratus-ratus kesesatan, kebinasaan. Lihat, iblis telah membenarkan sangkanya kepada mereka. Yakinlah sehingga mereka kepada iblis. Fattabi'u, lalu mereka mengikuti iblis. Illa fariqan minal mu'minin, kecuali beberapa dari orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, yang benar-benar meyakini Allah, mempercayai Allah, Rasulnya, malaikatnya, dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.